Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 486-490. Kamu tidak peduli bagaimana aku bisa masuk. Jericho Lee memutar matanya. Orang ini masih sama seperti dulu. Dia banyak bicara. Saat ini, orang lain juga datang. Yun Yun memimpin dan berkata, Lili Sao, ini dia. Kupikir kamu tidak akan datang. Siapa kamu? Dada Yun Yun menunjukkan puncak yang besar, senyumnya menawan, namaku Yun Yun, keluarga Yun. Oh, halo. Jericho Lee melihat tebing awan di belakangnya, dan hatinya jernih. Yun Yun melihat jawabannya dengan acuh tak acuh, momen gagahnya menghilang begitu saja, seperti terong yang terkena embun beku, benci, apakah pesonanya menurun? Jericho Lee sama sekali tidak peduli padanya. Jericho Lee, bagaimana kamu bisa masuk? Zhen Zixue bertanya dengan rasa ingin tahu. Masuk dan duduk, jawab Jericho Lee dengan santai. Duduk. Melihat dia menjawab begitu ringan dan santai, seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri, orang-orang semakin bingung. Jericho Lee, ayo duduk bersama kami. Meski tidak mengerti, Zhen Zixue masih menahan keraguannya dan menarik seseorang untuk duduk di sampingnya. Dia tidak suka duduk bersama Fang Changcai. Duduk bersama Jericho Lee bisa membuatnya merasa nyaman. Jericho Lee tidak menolak, dan langsung duduk di meja yang sama. Kakak Yu, apa kabarmu akhir-akhir ini? Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Apa masalahnya? Yu Hei berkata sambil tersenyum, sungguh menakjubkan kamu telah melakukan begitu banyak hal hebat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya keberuntungan. Jericho Lee merasa tidak ada yang salah. Keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan, orang lain yang ingin memiliki kekuatanmu tidak dapat melakukannya, Yu dia tahu dia rendah hati. Setelah duduk, Zhen Zixue diam-diam menarik Yun Yun dan bertanya, Nona Yun, saya mendengar bahwa upacara pembukaan ini memerlukan undangan atau seseorang untuk membawanya. Begitukah? Ya. Bagaimana layar itu bisa masuk? Bingung. Jericho Lee sepertinya tidak mendapat undangan. Dia datang sendiri. Itu tidak normal. Yun Yun melihat ke arah Jericho Lee yang berbicara dan tertawa dengan Yu Hei, dan senyum cerah muncul dari sudut mulutnya. Upacara pembukaan ini pada analisa akhir hanya tentang kualifikasi identitas. Jika dia tidak memenuhi syarat, maka tidak ada yang memenuhi syarat untuk masuk. Hatinya cukup terkejut, dari penampilan Zhen Zixue yang bingung, Zhen Zixue sama sekali tidak mengetahui identitas asli Jericho Lee. Bahkan Fang Changcai dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Orang ini benar-benar bersembunyi. Saya harus menerima ketahanannya. Dia baru saja melihat reaksi orang-orang. Kecuali dia dan Yunya, sepertinya hanya Yu Hei, yang memiliki hubungan baik dengan Do Suai, yang mengetahuinya. Dia telah menyelidiki bahwa Jericho Lee dan Zhen Zixue telah saling kenal selama jangka waktu tertentu, dan mereka sering berkomunikasi satu sama lain akhir-akhir ini, tetapi Zhen Zixue tidak mengetahuinya. Tampaknya Jericho Lee sengaja ingin menyembunyikan identitasnya sebagai Tuan Lee. Agar tidak menyinggung Jericho Lee, Yun Yun dengan bijak memilih menyembunyikannya. Apa maksudmu? Zhen Zixue tertegun dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Yun Yun terdiam dan tidak punya niat untuk menjelaskan. Yun Yun sedang melihat Jericho Lee saat ini. Matanya bersinar terang dan hatinya semakin membara. Layak menjadi Lie, hanya berbeda dari orang biasa. Awalnya, dia tidak tertarik dengan upacara pembukaan seperti itu, tetapi ketika dia mengetahui bahwa bos perusahaan Rende adalah Jericho Lee, yaitu Tuan Lee, dia menjadi sangat tertarik untuk melihat pahlawan legendaris mendominasi dunia bawah tanah. Lusu. Jericho Lee, tidak peduli kemampuan, penampilan atau pikirannya, jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan Do Suai, pria bertubuh besar, tidak bisa menandinginya. Apalagi yang lain adalah guru yang mulia. Yun Yun, sebagai anggota keluarga seni bela diri, tidak memiliki kekuatan yang lebih kuat darinya. Dia hanya benci kalau dia sedikit lebih tua. Andai saja ia bisa lahir beberapa tahun sebelumnya, saat bertemu dengan Jericho Lee, ia yakin dengan kecantikannya sendiri, ia bisa menggenggam erat Jericho Lee di tangannya. Biarkan dia mencintainya sendirian. Tapi sekarang ada beberapa wanita di sekitar Jericho Lee, dan saya tidak tahu apakah dia masih punya kesempatan. Di mana Jericho Lee? Keluar dari sini. Saat itu, tak jauh dari situ tiba-tiba terdengar tangisan dingin bercampur amarah. Suara itu langsung menarik perhatian banyak orang, dan mereka langsung menoleh untuk melihatnya. Aku melihat seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun datang dengan jalan cepat. Kepalanya 45 derajat ke langit, dan wajahnya sombong dengan arogansi, Lao Su adalah yang terbaik di dunia. Postur berjalannya sangat arogan, seperti kepiting bercakar 8. Penampilan pria ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Dia terlalu sombong dan ekspresinya tidak cukup bagus untuk dikalahkan. Pemuda itu terlihat sedikit tampan, dengan rambut kuning dan rantai emas di lehernya. Dia terlihat seperti orang kaya baru. Melihatnya, Zhen Zixue bingung, sementara Fang Changcai, Yun Yun dan yang lainnya mengenalinya. Sue Sao, ini dia. Jika kamu kehilangan sesuatu, sambutlah itu. Fang Changcai bangkit dan menyambutnya dengan senyuman.
Pria ini adalah Suesi, kakak laki-laki tertua Sue Kai. Dari segi identitas, dia sedikit lebih buruk daripada dia. Tapi di kota Luzu, dia juga anak nomor satu, dan hanya sedikit orang yang bisa membandingkannya. Ini dia yang lain. Yun Yun mengerutkan kening. Dilihat dari nada bicara Suesi barusan, Suesi jelas-jelas datang menyusahkan Jericho Lee. Fang Shao, itu kamu. Seberapa dini kamu ketika Suesi melihat Fang Changcai, wajahnya masih sombong. Dia dan Fang Changcai memiliki hubungan dekat. Fang Changcai mengerutkan kening, tapi dia tidak mendorong orang itu menjauh. Meski identitas Suesi tidak sebaik dia tidak bisa dianggap remeh. Apalagi dia tahu kalau Suesi sangat pemarah, jadi lebih baik jangan marah. Zhen Zixue terkejut ketika tirai keduanya menutupi matanya. Orang lain dengan identitas besar mungkin bersaudara dengan Fang Changcai. Sue Dasao, kenapa kamu tidak datang? Bao Ziming bertanya sambil tersenyum. Dia sedang istirahat di rumah dan dimarahi oleh ayahku. Dia dilarang keluar. Kabarnya Luo Shao terprovokasi. Suesi menjelaskan. Apa yang terjadi dengan Luo Shao? Apa yang terjadi? Bao Ziming terkejut. Aku tidak tahu. Lagi pula, aku menyinggung Luo Shao dan membuatnya takut. Ayahku takut membuat masalah besar, jadi dia menghukum dirinya sendiri untuk 3 cangkir dan membungkamnya sebentar. Percakapan beberapa orang, jatuh ke telinga Salju Zenzi, dia tiba-tiba memikirkan murid apa yang mengecil, apakah kamu keluarga Sue yang kecil dan besar, Suesi? Hatinya sangat terkejut, Chudong, Yuhe dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Keluarga Sue, salah satu dari 4 keluarga kecil, mewakili bobot yang kuat. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, dan orang lain tidak berani meremehkannya. Ketika dia mengira Suesi Gang baru saja masuk, dia sepertinya membidik Jericho Lee. Nada suaranya sangat buruk. Dia khawatir dan menatap Jericho Lee. Ketika dia menemukan bahwa Jericho Lee sedang duduk dengan wajah acuh tak acuh, dia semakin khawatir. Kapan waktunya, orang mencari masalah, dia acuh tak acuh. Bab 487. Ayo. Sue Dasao, ayo duduk bersama. Fang Changcai memanggil dengan hangat. Namun, Suesi tidak menggerakkan kakinya. Sebaliknya, dia bersenandung dengan wajah tenang, saya tidak perlu duduk di sini. Saya di sini bukan untuk rekreasi. Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Jericho Lee yang sangat sombong dan menantang. Sepertinya saudara laki-laki saya memprovokasi Luo Shao ada hubungannya dengan dia. Saya di sini untuk menunjukkan padanya beberapa warna. Dia memiliki senyum muram di wajahnya, dan apa yang dia katakan semakin mengejutkan semua orang. Begitu Bao Ziming mendengar ini, dia segera mulai menertawakannya. Awalnya dia dan Jericho Lee tidak memiliki hubungan yang baik, jadi dia ingin Jericho Lee diberi pelajaran. Orang ini benar-benar mencari masalah Jericho Lee. Apa yang harus kita lakukan? Muncul. Jericho Lee dengan lembut mengancingkan cangkir di atas meja, menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, oh. Siapa yang kamu coba ajari aku? Dia memiringkan kakinya dan saling memandang dengan dingin. Sue Kai ingat bahwa Suesi bertemu dengannya untuk pertama kalinya hari ini, tetapi mereka hanyalah tuan muda keren yang hanya akan melakukan kejahatan dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Jika Anda ingin memberinya pelajaran, Anda harus memiliki kemampuan itu. Apakah kamu Jericho Lee? Mendengar suaranya, Suesi segera menoleh dan menoleh. Ketika dia melihat Jericho Lee menghadapinya, masih dengan paman kedua seperti duduk di kursi, hatinya tidak bisa menahan aliran kemarahan. Lihat dia, tiba-tiba jangan berdiri untuk menyapa. Beraninya kamu. Berdiri. Beraninya kamu duduk saat melihatku. Mata Suesi melebar karena marah. Jericho Lee tidak tergerak, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kamu juga akan membentakku. Sepertinya aku belum cukup mengajari Sue Kai. Sekarang menjauhlah dariku. Aku bisa memperlakukanmu seperti udara. Titik. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sama seperti Sue Kai. Begitu ucapan ini keluar, Bao Ziming, Fang Ling dan yang lainnya tersentak. Apakah orang ini gila? Beraninya kamu mengatakan ini kepada keluarga Sue. Mengapa Bao Ziming tidak merasa bahwa Jericho Lee begitu sombong sehingga dia tidak mengetahui kehebatan langit dan bumi? Benar saja, ketika Suesi yang sedang pemarah, mendengar bahwa seseorang tidak hanya tidak memperhatikannya, tetapi juga melontarkan komentar kasar dan mengancamnya, dia langsung marah. Bajingan, beraninya kamu memarahiku. Anda ingin mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Suesi mengayunkan tinjunya ke tengkorak Jericho Lee dan menghancurkannya. Dia ingin meledakkan kepala Jericho Lee, biarkan Jericho Lee tahu betapa kuatnya dia. Begitu Suesi bergerak, banyak orang membuka mata mereka. Mata, karena mereka menemukan bahwa Suesi mengayunkan tinjunya dengan angin kencang. Kata ini langsung muncul di benak sebagian orang. Inilah yang hanya dimiliki oleh orang yang pernah berlatih seni bela diri. Dari sini kita dapat melihat bahwa Suesi telah berlatih seni bela diri. Bagus sekali. Bao Ziming tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia belum pernah berlatih seni bela diri, dia terlihat sangat kuat saat melihat tinju Suesi. Saya harap Suesi akan meledakkan Jericho Lee dengan tinjunya. Fang Changcai juga menyeringai di sudut mulutnya dan menantikannya. Karena hubungan antara Zhen Zixue dan Jericho Lee, dia ingin hancur berkeping-keping. Jika Jericho Lee diberi pelajaran, itu adalah hal baik yang tidak bisa dia tunggu.
Pergi ke neraka. Sue Si meraung. Namun detik berikutnya, tangisan itu berubah menjadi jeritan yang melengking. Bang! Dengan suara tumpul seperti benturan antara tinju dan tubuhnya, Sue Si seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia menggambar busur berdarah di udara, dan kemudian menabrak dinding tidak jauh dari sana seperti cangkang. Kotoran, kotoran. Sue Si menempel di dinding, melakukan gerakan jatuh bebas, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara yang tumpul. Gerakan tiba-tiba itu segera menarik perhatian banyak orang di aula, dan mereka menoleh untuk melihatnya. Kebanyakan orang yang hadir adalah selebritis di kota Lusu. Mereka sudah terbiasa dengan adegan besar. Sekarang mereka terkejut melihat ada orang yang berkelahi pada saat seperti itu. Namun ketika mereka melihat pria yang jatuh ke tanah, keterkejutan mereka berubah menjadi keterkejutan yang mendalam. Kenapa? Bukankah pemuda itu adalah tuan muda tertua dari keluarga Sue? Kenapa dia tergeletak di tanah? Siapa yang menelepon? Aku sudah memakan hati beruang. Bahkan tuan muda dari keluarga Sue pun berani untuk bertarung. Apakah kamu tidak ingin hidup? Dikatakan bahwa tuan muda dari keluarga Sue telah berlatih beberapa seni bela diri, tapi dia dikalahkan dengan begitu mudah. Itu tidak mudah. Aku khawatir ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini benar-benar semakin menarik. Aku khawatir mereka yang memulai akan menderita karena balas dendam gila keluarga Sue. Banyak orang berbisik, ada yang terkejut dengan kekalahan Sue Si, dan ada pula yang menyombongkan diri pada orang yang mengalahkan Sue Si. Terlebih lagi, upacara pembukaan hari ini diadakan oleh Do Swipe. Tidak ada gunanya membuat masalah pada saat seperti itu. Kamu perutku. Sue Si terus berguling-guling di tanah, hampir pingsan karena kesakitan. Jericho Lee menatapnya dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi, beri kamu pelajaran, atau aku tidak tahu berapa pound yang kumiliki. Lehernya bengkok dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Hal ini membuat Fang Changcai dan yang lainnya ketakutan, dan mereka bergegas menghampiri mereka. Sue Sao, ada apa dengan kamu? Sue Sao, kamu baik-baik saja. Mereka dengan cepat membantu orang-orang. Mereka cukup terkejut dengan serangan Jericho Lee. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Jericho Lee benar-benar berani melakukannya, dan keterampilannya begitu kuat sehingga dia mengalahkannya. Sue Si turun dengan satu kaki. Orang ini, dia sangat baik. Fang Ling menatap punggung Jericho Lee dan membuang sedikit rasa jijik padanya. Awalnya mengira Jericho Lee hanyalah obat Tiongkok biasa, sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Jericho Lee, kamu, Zhen Zixue mendatangi Jericho Lee dan berkata, kamu cepat pergi. Jericho Lee Leng selanjutnya, tidak perlu. Jangan konyol. Dia adalah putra tertua dari keluarga Sue. Jika kamu mengalahkannya, pasti ada masalah besar. Selain itu, jika Anda memulai dari tempat ini, Anda akan menyinggung pihak penyelenggara, yaitu Pak De. Saya yakin Tuan De akan melepaskan Anda. Zhen Zixue sangat baik hati. Jika kamu terlalu khawatir, tidak apa-apa, Jericho Lee menggelengkan kepalanya, wajahnya tenang, seolah dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Zhen Zixue cemas dan marah. Dia benar-benar tidak ingin melihat Jericho Lee dalam masalah. Haha, saat ini, Yun Yun tertawa. Dia meraih lengan Zhen Zixue, Nona Zhen, jangan khawatir, Hei akan baik-baik saja. Anda dapat yakin bahwa siapapun yang hadir akan baik-baik saja, tetapi dia akan baik-baik saja. Ini membuat Zhen Zixue benar-benar terpana, apa maksudmu? Yun Yun tersenyum tanpa penjelasan. Jericho Lee kembali ke tempat duduknya dan meminum minumannya dengan santai. Dia tidak terburu-buru, dan tidak bisa melihat sedikit kebingungan. Zhen Zixue sangat bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apakah Jericho Lee benar-benar tidak takut, atau sedang berpura-pura gendut. Semua orang tahu bahwa upacara pembukaan diadakan oleh Deye. Deye selalu kejam dan bengis. Jika dia berani membuat onar di bidangnya, dia tidak akan membiarkan pembuat onar itu pergi. Apakah Jericho Lee sama sekali tidak takut dengan tanggung jawab Deye? Bab 488. Sue Si, ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu seperti ini? Saat ini, beberapa orang datang ke arah pintu masuk aula. Salah satunya mengenakan jas buatan tangan. Dia memiliki temperamen yang baik. Nampaknya identitasnya tidak sederhana. Orang di sebelahnya harus berpakaian santai, tetapi orang buta dapat melihat bahwa identitasnya tidak sederhana. Saudara Ling Feng ini ada di sini. Ketika dia melihat seorang pemuda di depan, wajah Fang Changcai menunjukkan ekspresi terkejut dan luar biasa, bahkan Bruce Lee ada di sini. Kemunculan Dou Ling Feng membuat ekspresi wajah Fang Changcai menjadi indah. Banyak orang di tempat itu juga menunjukkan ekspresi lucu, bahkan penuh harap, dan berbisik. Orang baik. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Putra Tuan De ada di sini. Saya mendengar bahwa Sue Si dan dia memiliki sedikit persahabatan. Mereka biasanya memiliki hubungan yang baik. Menyenangkan. Bahkan tuan muda dari keluarga Sue berani bertarung. Dia lelah hidup. Tidak. Saya tidak tahu apakah anak laki-laki yang memulai operasi itu keluar dari rumah sakit jiwa. Saya berharap saya bisa mati dengan menyedihkan. Kerumunan itu berbisik dengan nada penuh schadenfreude. Menurut pendapat mereka, ketika Chang Xiaolong dan Dou Ling Feng keluar, mereka ditakdirkan untuk berakhir dengan kematian Jericho Lee.
Dou Lingfeng beberapa orang berlari untuk datang, melihat penampilan Suesi yang menyedihkan, hatinya sangat marah, pada akhirnya siapa yang melakukannya. Keluar dari sini tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani berdiri saat ini. Mereka takut pistolnya mengenai kepala dan menimbulkan masalah. Suesi menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Jericho Lee, itu dia. Dia memukulku. Saudara Lingfeng, kamu harus membantuku menyelesaikan rekeningnya. Dou Lingfeng menoleh untuk melihat ke arah di mana Jericho Lee berada, dan melihat seorang anak laki-laki seusianya, duduk di kursi sambil minum di depan begitu banyak orang, seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Hatinya langsung melonjak karena amarah yang kuat. Dia menoleh ke Fang Changcai dan bertanya, Changcai, kan? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengangguk, ya. Itu dia. Sudah dipastikan bahwa wajah tampan Dou Lingfeng penuh amarah, yang membuat wajahnya nyaris bengkok dan garang. Sementara itu, Chang Xiaolong juga marah, anak baik. Beraninya kamu melawan tuan muda keluarga Sui. Dou Lingfeng menatap Jericho Lee, nak, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? Tahukah kamu di mana ini? Li Jericho Lee menoleh dan melihat Dou Lingfeng, yang penampilannya agak mirip dengan Dou Suai. Nada suaranya acuh tak acuh. Apakah kamu putra Dou Suai? Begitu kata-kata itu keluar, seluruh penonton tersentak. Apakah orang ini gila? Berani memanggil nama Dou Suai. Suasana di Douling buruk, wajahnya garang, dan nadanya serius, bagus, bagus. Saya pikir kamu bosan hidup. Tidak peduli siapa kamu, aku akan membuatmu terlihat baik hari ini. Memiliki gagasan yang sama, Jericho Lee sudah mati. Dou Lingfeng adalah putra Dou Suai. Jika dia marah, akhirnya sudah jelas. Dia sangat marah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap memanggil sekelompok orang untuk datang dan melihat Jericho Lee. Namun, begitu dia mengeluarkan ponselnya, terdengar teriakan di dekatnya, apa yang kamu lakukan? Lingfeng, apa yang kamu lakukan? Mendengar suara itu, Dou Lingfeng tertegun dan dengan cepat menoleh untuk melihatnya. Dou Suai, yang mengenakan setelan jas, datang dengan cepat. Ekspresinya serius, dengan karakter Sichuan di antara kedua alisnya. Begitu dia muncul, banyak orang menahan napas. Banyak orang menunjukkan ekspresi kagum, suasana hati-hati, dan tidak berani bernapas. Beberapa orang yang mengenali Dou Suai semuanya menghirup udara dingin, Tuan De. Tuan De. Nama ini, di kota Lusu, dapat digambarkan sebagai petir keberadaan, hampir semua orang mengetahuinya. Zhen Zixue juga melebarkan matanya dan menatap pria paruh baya itu dengan aneh, apakah ini Deye yang legendaris? Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat raja tertinggi di Lusu. Lingfeng, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apa yang kamu lakukan? Dou Suai datang. Dia datang jauh-jauh dan melihat Jericho Lee dari kejauhan. Ia juga menemukan ada yang tidak beres dengan suasana di aula. Ada firasat buruk di hatiku. Hari ini adalah upacara pembukaan perusahaan Rende, yang bisa dikatakan sebagai hari besar mengenai masa depan Jericho Lee dan Dou Suai. Jika seseorang datang untuk mencari kesalahan atau membuat masalah dan merusak kehidupan yang baik, Jericho Lee akan marah besar. Ini adalah sesuatu yang Dou Suai sama sekali tidak ingin terjadi. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menyebut angin dan hujan di kota Lusu, dia sebenarnya bukan siapa-siapa di depan Jericho Lee. Jika Jericho Lee marah, dia akan ditinggalkan kapan saja. Jericho Lee sepenuhnya mampu menemukan penggantinya. Chang Sanshi dan Yu Jie adalah orang yang bisa menggantikannya. Dou Lingfeng tidak menyadari ada yang tidak beres dengan wajah ayahnya. Dia marah sekarang. Ketika dia melihat ayahnya datang, reaksi pertamanya adalah kegembiraan. Ayah, serunya cepat. Seseorang memukul temanku. Anda harus menilai saya. Mendengar ini, Dou Suai segera menoleh dan menatap Suesi yang terluka. Dia menyadari bahwa ini adalah tuan muda dari keluarga Sui. Suesi. Wajahnya tenggelam. Keluarga Sui adalah salah satu dari 4 keluarga kecil. Keluarga di kota Lusu. Itu juga keluarga yang kuat. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Sui, Suesi dipukuli. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah Suesi dipukuli pada acara penting upacara pembukaan hari ini. Ini memukul wajahnya. Hati Dou Suai segera melonjak marah, kota Lusu ini, seseorang yang berani menghancurkan ladangnya, benar-benar lelah hidup. Chang Xiaolong dan Dou Lingfeng lebih bersemangat ketika mereka melihat wajahnya sangat suram. Dengan pemahaman mereka tentang Dou Suai, begitu Dou Suai marah, cara selanjutnya pasti adalah guntur. Bagus. Tuan De marah, dan anak itu akan mati. Hati Fang Changcai gelap dan sejuk. Dia tidak sabar untuk melihat gambar Jericho Lee yang diajar oleh Dou Suai. Siapa yang menggerakkan tangannya? Dou Suai bertanya dengan suara yang dalam, tidak peduli bagaimana situasinya, dia harus mencari tahu siapa yang memecahkan adegan itu terlebih dahulu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dou Lingfeng mengangkat tangannya dan menunjuk ke Jericho Lee tidak jauh dari situ. Sepanjang arah yang dia tunjuk, Dou Suai menoleh untuk melihat ke masa lalu, dan tindakannya membuat Zhen Zixue merasa sangat bingung, sudah berakhir. Jericho Lee telah membuat kesalahan besar. Wajah Cudong juga sangat tidak tampan, De Ye tentu saja tidak akan melepaskan layarnya, mungkin masih bisa bergabung dengan kita untuk membersihkan bersama.
Namun, ketika Dou Suai menatap Jericho Lee, yang sedang duduk di kursi, wajahnya tiba-tiba berubah, dan perasaan yang kuat kepanikan melanda hatinya. Dia hampir pingsan di atas kakinya. Bajingan itu. Dia memukul Suesi, dan Fang Shao bisa bersaksi. Dou Lingfeng mengertakkan gigi dan berteriak pada Jericho Lee. Bab 489. Dou Suai hampir gila, dia mengangkat tangannya dan menjabatnya. Pop. Tampar dengan jelas, suaranya bergema di seluruh aula, sehingga semua tamu yang hadir kaget. Apa yang terjadi? Diam. Berani berteriak lagi, kakimu akan patah. Dou Suai benci besi tapi bukan baja. Suaranya hampir menderu. Masalah ini. Jericho Lee bukan hanya pendukung seluruh Kompi Rende, tapi juga pendukung Dou Suai. Hanya ketika dia bosan hidup, barulah dia berani membersihkan dan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Ayah, apakah kamu memukulku? Dou Lingfeng benar-benar terpana. Untuk waktu yang lama, otaknya tidak bisa berputar. Wajahnya bingung. Ayahnya selalu mencintainya dan tidak pernah memukulinya. Bagaimana dia bisa begitu murah hati hari ini? Dia tidak bisa mengerti. Bukankah dia hanya seorang anak kecil? Mengapa Dou Suai memukulnya karena orang luar? Dia adalah putra Dou Suai. Melihat putranya begitu bodoh dan tidak merespons untuk waktu yang lama, Dou Suai pun hampir gila, dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, dasar brengsek, segera keluar dari sini. Kalian semua sama saja. Dapatkan sejauh yang Anda bisa. Jika kamu berani kembali ke upacara, aku akan mematahkan kakimu. Nada marahnya kembali membuat para tamu tercengang. Dou Lingfeng masih belum mengerti. Awalnya dia keras kepala dan tidak mau pergi. Namun, Dou Suai sama sekali tidak sopan. Tanah. Beraninya kamu mempermainkanku. Jika tidak hilang dalam 10 detik, aku akan segera menghapusmu. Kiss. Berapa besar kebencian yang diperlukan untuk mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepada putramu sendiri? Dou Lingfeng merasa sangat sedih, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa bangkit dari tanah, melebarkan kakinya dan berlari keluar. Chang Xiaolong dimarahi dan diusir. Tentu saja, dia sangat marah, tetapi dia tidak berani membantah. Dia harus mengikuti jejak Dou Lingfeng untuk pergi. Ketika mereka pergi, mereka menatap Jericho Lee dengan semacam mata kesal, yang sepertinya mengatakan, "Nak, tunggu kami." Orang-orang pergi, meninggalkan banyak orang yang terkejut. Zhen Zixue tercengang. Kepalanya hampir kosong, dan dia bergumam, "Ada apa?" Kata-katanya, seperti pertanyaan di benak orang, bukan hanya dia tidak dapat memahaminya, tetapi kebanyakan orang juga tidak dapat memahaminya. Lebih cepat membalikkan keadaan daripada membalik buku, yang membuat mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Awalnya, saya pikir Dou Suai akan membantu Dou Lingfeng mengatasi emosinya dan memberi pelajaran pada Jericho Lee. Tapi aku tidak menyangka dia tidak melawan Jericho Lee. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya pada putranya. Sua. Banyak orang yang meragukan Jericho Lee, anak laki-laki yang tampak biasa-biasa saja yang membuat segalanya menjadi rumit. Fang Changcai, Fang Ling dan yang lainnya bingung. Mereka mengira Jericho Lee hanyalah seorang dokter TCM kecil biasa. Sekarang mereka salah besar. Identitas Jericho Lee sangat besar, bahkan bagi kakak laki-laki Dou Suai. Singkirkan orang yang menghalangi. Aku tidak menerima orang kasar seperti itu di sini. Dou Suai segera memerintahkan kedua pria itu dan mengusir Suesi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Suesi berjuang, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan Dou Suai. Dong. Suesi jatuh dalam kekacauan, yang membuatnya mematikan AC. Dia merasa malu seperti yang dia inginkan hari ini, dia benar-benar dipermalukan. Setelah melakukan semua ini, Dou Suai berkata kepada orang banyak, "Kalian, anjing-anjing itu tidak dibesarkan dengan baik. Aku akan membuatmu tertawa. Mari kita istirahat yang baik dan minum yang enak." Upacara pembukaan secara resmi akan segera dimulai. Setelah menebus kesalahannya, dia tidak menyebutkan mengapa dia mulai melawan Dou Lingfeng sekarang. Mengetahui terlalu banyak bukanlah hal yang baik. Setelah itu, Dou Suai mundur, dan aula menjadi hidup kembali. Semua orang makan dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Tidak ada orang yang bodoh. Orang besar seperti Dou Suai akan melakukan tindakan yang tidak normal. Jelas hanya ada satu penjelasan. Jericho Lee yang tampak biasa saja memiliki identitas yang besar. Banyak orang langsung berspekulasi tentang identitas Jericho Lee. Dou Suai terkejut bisa menyatukan dunia bawah tanah kota Lusu. Tidak ada yang perlu takut dengan kota kecil ini. Apakah pemuda itu, bukan dari Lusu, atau dari kota lain? Tidak. Bahkan orang-orang dari kota lain atau bahkan dari 7 keluarga, hanya kepala dari 7 keluarga yang dapat membuat Dou Suai memperhatikannya. Terlebih lagi, mereka hanya duduk bersama Dou Suai dan tidak dapat membuat Dou Suai takut. Saya tidak bisa memahaminya. Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Setelah berjuang lama, mereka tidak dapat memahami alasannya, dan mereka tidak dapat mengetahui identitas asli Jericho Lee. Zhen Zixue bertanya dengan rasa ingin tahu, Jericho Lee. Begitu pertanyaan itu keluar, orang-orang di meja itu langsung mengangkat telinga. Mereka ingin mengetahui identitas asli Jericho Lee. Jericho Lee mengangkat bahu dan menjawab, "Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana dia bisa takut padaku? Aku tidak bisa menandingi pria besar seperti ini."
Mungkin dia menganggap itu salah. Lagi pula, bukan aku yang melakukan kesalahan. Benarkah? Wajah Zhen Zixue penuh keraguan. Bukankah itu dikukus atau direbus? Jericho Lee bertarung dengan baik. Puf Yun Yun tidak bisa menahan tawa, dan ekspresi Yu Hei di satu sisi juga cukup aneh. Zhen Zixue berkedip, Nona Yun, apa yang kamu tertawakan? Tidak apa-apa, Yun Yun segera meluruskan. Dia melihat ke arah Jericho Lee, dan melihat bahwa Jericho Lee sedang menatapnya dengan semacam senyuman tetapi tanpa senyuman. Dengan jantung berdebar, dia segera menutup mulutnya. Dia tidak berani berbicara. Jika dia berkata bahwa Jericho Lee adalah Lie, Jericho Lee tidak akan senang. Benarkah? Zhen Zixue terlihat bingung. Bagaimana perasaannya Yun Yun tahu yang sebenarnya, tapi dia tidak mengatakannya dengan sengaja. Di satu sisi, Yu Hei diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang ini, saat ini, masih suka mengolok-olok. Di lantai 2 gedung, Chang Xiaolong dan Dou Lingfeng dicengkeram telinga mereka dan dilempar ke ruangan kosong. Kalian berdua, renungkan aku. Hampir membunuhku, suara Dou Suai penuh amarah. Mengingat kejadian tadi, jantungnya masih berdebar-debar. Apakah ini serius? Dou Lingfeng sangat tidak yakin, ayah, bukankah dia anak laki-laki biasa? Perlu peduli. Chang Sanshi di satu sisi berdeham, wajahnya tidak tampan, kalian kecil, semakin banyak kamu hidup, semakin banyak kamu kembali. Bab 490. Chang Xiaolong tercengang. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Aduh. Sudah berapa kali kubilang padamu, kamu harus bisa mengamati apa yang kamu katakan saat berbicara dengan orang. Kamu telah menutup telinga terhadap semua kata-kataku. Chang Sanshi tidak punya pilihan selain kepada putranya yang bodoh. Chang Xiaolong adalah bahkan lebih heran. Kata-kata ayahnya membuatnya bingung. Chang Sanshi menatap Dou Suai, Tuan De, kamu menyelamatkan nyawa Bruce Lee kali ini. Ya. Untungnya, saya tidak terlambat, kalau tidak saya tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Memikirkan kemarahan Jericho Lee, hati Dou Suai menjadi dingin. Kata-kata mereka membuat Chang Xiaolong dan Dou Lingfeng semakin bingung. Ayah, apa yang terjadi? Siapa dia? Dou Lingfeng bertanya. Dou Suai menatap putranya dengan dingin, Anda bermaksud bertanya. Jika saya tidak datang tepat waktu, saya khawatir kalian berdua sudah lama mati. Ini membuat Dou Lingfeng terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berpikir begitu. Upacara pembukaan hari ini, tapi ayah situsmu, dia berbelok di tikungan, berani menghancurkan ayah ladangmu. Ladangku bukan apa-apa. Tidak ada tempat dia tidak berani memukul. Dou Suai mendengus dingin, aku benar-benar ingin mengganggunya. Dia berani membunuhku. Apa gunanya membunuh kalian berdua? Kalian berdua tidak tahu harus berbuat apa. Di awalnya, dia mengalahkan banyak ahli bela diri di kompetisi seni bela diri dan membunuh tuan mudaan di ibu kota dengan satu pedang. Dia berani membunuh semua anggota keluarga ibu kota. Mengapa sulit membunuhmu, kontes seni bela diri? Dou Lingfeng dan Chang Xiaolong tercengang, dan wajah mereka berubah drastis. Ada rasa ngeri yang kuat di wajah mereka. Ini dia. Dou Lingfeng menelan ludahnya dengan keras, wajahnya menjadi pucat, dan dia gemetar ketika dia berbicara. Dou Suai mendengus dingin, apakah kamu baru bereaksi sekarang? Tahukah kamu betapa bodohnya kesalahan yang baru saja kamu buat? Kedua orang itu berkeringat dingin dan hampir jatuh ke tanah. Mereka hanya mengerti bahwa Chang Sanshi hanya mengatakan bahwa menyelamatkan hidup mereka adalah apa artinya. Melihat mereka lumpuh, Chang Sanshi tidak berdaya. Berlarian malam ini. Anda tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika matamu sedikit lebih cerah sekarang, itu tidak akan bertentangan dengan Li Shao. Hari ini, jika bukan karena peristiwa penting, dengan karakter Li Shao, dia tidak akan pernah berhati lembut jika menyangkut pembunuh. Dou Suai berkata, Li Shao tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi kamu harus menutup mulutnya rapat-rapat tentang identitasnya. Kali ini, kalian berdua bisa lolos begitu saja. Itu karena dia tidak sepaham denganmu. Aku akan mengajakmu untuk menebus kesalahannya nanti. Jika Li Shao masih mengingat ini, bahkan aku tidak bisa melindungi hidupmu. Aku tahu. Mereka berkeringat, dan lumpuh total. Yah. Suesi itu, karena dia berani menyinggung Li Shao, kupikir dia akan menemukan masalah Li Shao nanti. Menurutku dia mati dan tidak melarikan diri. Dou Suai tidak bersimpati pada Suesi. Beberapa orang bodoh yang tidak memiliki visi suatu hari nanti akan hancur karena menyinggung orang-orang besar. Tuan Li, saya tidak menyangka bahwa dia adalah Tuan Li, dan dia masih sangat muda. Sungguh mengejutkan. Dou Lingfeng dan Chang Xiaolong saling memandang dan terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa Tuan Li, yang legendaris seharusnya seorang pria parubaya berusia di atas 40 atau 50 tahun. Namun, setelah melihat Jericho Lee, mereka mendapati bahwa dia terlalu muda untuk mereka percayai. Mereka sangat takut dengan rumor tentang Tuan Li. Dengan bantuan salah satu seseorang, dia naik ke panggung dan memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi seni bela diri. Dia menyatukan dunia bawah tanah kota Luzu dan membuat semua pemimpin tunduk pada tahtanya. Kemampuan semacam ini tidak diragukan lagi membuat orang-orang ini merasa bersemangat. Mereka selalu berpikir bahwa identitas mereka luar biasa dan mereka berpengaruh di kota Luzu. Namun kenyataannya,
Di hadapan Guru Li, yang merupakan juara sejati kota Lusu, saya tidak dapat mengangkat keberanian dan keberanian sedikit pun, karena jarak di antara mereka hanyalah langit dan bumi sama sekali tidak sejajar. Ironisnya mereka masih menganggap Jericho Lee sebagai manusia biasa. Dibandingkan dengan identitas Jericho Lee, orang biasa sebenarnya adalah mereka. Saudaraku, aku merasa kamu sangat kuat, Chu Dong berkedip. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat memahami saudaranya. Oh, itu ilusimu, kata Jericho Lee santai. Hentikan. Apa menurutmu aku akan mempercayainya? Chu Dong memutar matanya. Apakah dia begitu mudah untuk ditipu? Percaya atau tidak, bukan urusanku, kata Jericho Lee. Chu Dong tercekat tak bisa berkata-kata dan tidak bisa menahan tawa getir. Dia bertanya pada Yu He, saudara Yu, dia. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, jangan tanya aku tidak bisa mengatakannya. Kok semuanya seperti ini, sudahlah. Chu Dong sangat tertekan. Zhen Zixue bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara rendah, Jericho Lee, beritahu aku. Anda boleh masuk ke sini, benarkah tanpa undangan? Undangan? Apa itu? Jericho Lee berkedip, saya hanya merasa lapar. Saya datang ke sini untuk makan. Sedangkan untuk undangannya, saya belum melihatnya. Upacara pembukaan ini diadakan olehnya. Apakah dia memerlukan undangan? Zhen Zixue tidak berkata apa-apa, menurutku kamu sangat misterius. Kata-katanya menyentuh hati orang-orang. Awalnya, mereka semua mengira Jericho Lee adalah pengobatan tradisional Tiongkok biasa dan tidak memenuhi syarat untuk datang ke tempat mewah seperti itu, tetapi ternyata mereka salah besar. Mereka mengira Suesi bisa menyembuhkan Jericho Lee, tapi Suesi diajari membersihkan dan dibuang seperti sampah. Mereka mengira Jericho Lee membuat masalah di sini, dan Dou Suite akan menanganinya. Akibatnya, mereka salah lagi, dan Dou Suite menghormatinya seperti dewa. Fang Changcai dan Fang Ling saat ini, keheningan yang tak tertandingi, tidak lagi sebelum kesombongan. Betapapun bodohnya mereka, otak mereka akan kembali pada saat ini. Orang biasa, di mata mereka adalah pria besar yang tersembunyi di kegelapan. Memikirkan sarkasme dan sasaran mereka pada Jericho Lee sebelumnya, mereka mulai mengkhawatirkan masa depan Jericho Lee. Bao Ziming mulai meragukan hidupnya sekarang. Ketika dia berada di sekolah kedokteran Suande, dia menderita banyak kerugian di bawah tangan Jericho Lee. Namun, tidak peduli berapa kali dia mengira Jericho Lee paling banyak bisa menguasai sedikit seni bela diri, dan hanya karena keberuntungan dia bisa mencapai hari ini. Dia tidak pernah merasa bahwa Jericho Lee memiliki latar belakang dan kemampuan yang kuat, tetapi apa yang terjadi sekarang benar-benar mengguncang penilaiannya sebelumnya. Siapa dia? Bao Ziming tiba-tiba teringat berita yang didapatnya beberapa waktu lalu bahwa Mao Hai dan Yan Su terluka parah, dan pembunuhnya tidak diketahui. Banyak hal yang ditekan oleh keluarga Yan dan keluarga Mao, dan belum diumumkan siapa pembunuhnya. Awalnya, Bao Ziming tidak terlalu mempedulikannya, tapi sekarang dia mulai ragu apakah tangan Jericho Lee lah yang melukai mereka. Apalagi identitas Jericho Lee begitu besar sehingga Mao dan Yan dihukum dan tidak berani membalas. Apalagi pada upacara pembukaan hari ini, keluarga Yan dan keluarga Mao tidak hadir, yang membenarkan dugaannya.